Pak, di-record dulu. Ya, record lupa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam sehat. Kita ketemu lagi di dalam pertemuan ke-15 ya. Ini pertemuan terakhir, materi terakhir yang kita pelajari di dalam semester ini. Setelah ini mungkin kalian harus mengikuti UAS ya. Apa yang kalian pelajari selama pertemuan ini akan dilihat di dalam UAS nanti ya. Mudah-mudahan lancar ya. Ini pertemuan ini kita akan membahas mengenai opini ya. Kita bicarakan opini. Monggo silakan, kalau nggak salah ini yang bertugas memberikan penyajian adalah David, Haren, sama Sandi ya. Iya Pak. Iya Pak, betul. Ya, monggo bertiga dibagi tugasnya. Silakan dimulai penyajiannya materi. Silakan. Waktunya saya persilakan. Baik Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Aryono yang sudah memberikan kami kesempatan buat presentasi, dan juga kepada teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang opini audit. Nah, yang pertama ini tentang standar audit SA700. Nah, di standar audit SA700 ini membahas tentang kesimpulan opini seorang auditor terkait dengan laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan standar Ikatan Akuntansi di Indonesia yang berlaku. Perumusan suatu opini atas laporan keuangan. Opini atas laporan keuangan harus dapat memperhitungkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan yang kedua, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, lalu juga meliputi aspek evaluasi atas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang evaluasi atas laporan keuangan. Auditor harus mengevaluasi apakah dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan ketentuan yang berlaku. A. Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan. B. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. C. Estimasi keuangan yang dibuat oleh manajemen adalah wajar. D. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan. E. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai. Dan F, terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tepat. Yang dimaksud kata terminologi di sini adalah istilah kata. Pertimbangan atas pengevaluasi laporan keuangan. Itu terdapat dua hal. Yang pertama, penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kedua, apakah laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasari penyajian wajar. Dan masuklah kita ke bentuk opini di SA700 ini. Bentuk opini yang pertama, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, jika auditor itu menyimpulkan berdasarkan bukti yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material tertentu atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Dan ini lanjutannya masih jika laporan keuangan disusun sesuai ketentuan suatu kerangka penyajian wajar, tidak dilakukan penyajian wajar, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen bagaimana hal tersebut diselesaikan dan menentukan apakah perlu memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Dan yang kedua, ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka kepatuhan, auditor tidak diharuskan untuk mengevaluasi apakah penyajian wajar. Namun, jika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyesatkan. Oleh karena itu, auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen, bagaimana hal tersebut diselesaikan dan menentukan apakah serta dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut dalam laporan auditor.
Yang selanjutnya standar audit 705 akan dijelaskan oleh Sandi. Gua. Lanjut ya. Ya, selamat malam Pak Harena dan kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar audit 705 yang menjelaskan tentang prosedur konfirmasi eksternal. Lanjut ya. Jadi di SA 705 dan SA yang berhubungan, SA 500 dan SA 505 dan SA 200 300 itu dia ada isi dari prosedur konfirmasi eksternal yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Jadi dari SA 500 dia mengidentifikasikan bahwa standar bukti audit itu dipengaruhi oleh sumber dan sifat dari bukti itu tersebut. Ini juga bergantung pada kondisi individual yang dari kondisi tersebut bukti audit diperoleh. Kadang-kadang kan ada juga auditor yang susah untuk mempercayai keandalan bukti audit, sehingga kadang-kadang kan dia juga mengirimkan konfirmasi tentang beberapa data audit ke manajemen. Lalu beberapa generalisasi yang relevan terhadap bukti audit itu ada 3, yaitu ada bukti audit yang lebih handal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit juga diperoleh secara langsung oleh auditor lebih handal daripada bukti audit yang secara tidak langsung atau melalui penaikan kesimpulan. Dan yang terakhir, biasanya bukti audit yang lebih handal itu dia biasanya dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas elektronik atau media lainnya. Jadi kita masuk langsung ke definisi dan kenapa kita melakukan konfirmasi eksternal. Jadi tujuan dari konfirmasi eksternal sendiri itu dia buat mendesain dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dan bisa dipercaya. Yang ada beberapa definisi dari konfirmasi eksternal. Ini part-partnya. Ada konfirmasi eksternal sendiri. Dia ada bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung auditor dari pihak ketiga atau pihak yang kita konfirmasi. Baik dalam dia nanti ada bentuknya dalam bentuk kertas bisa, dalam secara elektronik bisa, atau media lainnya. Yang kedua, dia ada permintaan konfirmasi positif, suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk respon secara langsung pada auditor. Ini jadi konfirmasi ini dia tuh permintaan konfirmasi buat pihak ketiga. Nantinya dia tuh dia minta responnya kira-kira informasi yang terdapat dalam itu kira-kira sudah bagus, sudah disetujui atau belum setuju dengan datanya. Permintaan konfirmasi negatif itu kalau misalnya positif tadi dia minta konfirmasi setuju atau tidak setuju, di konfirmasi negatif biasanya hanya tidak setuju terdapat pada konfirmasi. Yang keempat, tanpa respon, kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon dari tadi yang respon untuk yang sama kayak konfirmasi positif dan negatif. Yang terakhir, penyimpangan, respon yang menunjukkan perbedaan antara konfirmasi yang diminta untuk konfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas. Ketentuan dalam konfirmasi eksternal. Ada beberapa ketentuan dalam konfirmasi eksternal. Contohnya kita bisa menentukan kira-kira apa sih informasi yang sebenarnya kita perlu konfirmasi. Misalnya data dari penjualan atau data dari kas masuk, itu kita bisa minta informasinya. Terus kita bisa memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, lalu mendesain permintaan konfirmasi juga termasuk kita juga bisa menentukan apakah permintaan yang telah kita alamatkan dengan tepat dan juga isinya informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung oleh auditor. Dan yang terakhir, mengirimkan permintaan ke pihak yang dikonfirmasi. Jadi selain kita melakukan konfirmasi eksternal, dia juga kadang-kadang dari manajemen sendiri akan ada melakukan penolakan. Dan jika ada penolakan dari manajemen sendiri tentang dia ingin konfirmasi dari bukti auditnya, maka auditor harus melakukan. Yang pertama, dia meminta keterangan. Kenapa sih manajemen itu harus menolak dan mencari bukti audit tentang
Dan juga kita harus mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan kenapa yang manajemen melakukan penolakan. Yang kedua, kita mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor. Yang ketiga, kita melakukan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti yang handal. Dan ini ada pengecualian jika ada alasan penolakan manajemen yang tidak masuk akal, maka harus mengkomunikasikan ke pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan tadi kan kita udah ada penjelasan konfirmasi negatif, dan sekarang lebih detail mengenai konfirmasi negatif. Jadi konfirmasi negatif itu bukti audit yang kurang meyakinkan setelah diaudit oleh auditor. Dan konfirmasi negatif itu nggak boleh digunakan oleh auditor. Tapi ada beberapa pengecualian jika prosedur audit substantif tunggal yang ditentukan untuk resiko itu kita tentukan dari kesalahan saldi material pada tingkat asersi. Pengecualiannya adalah ada yang pertama, auditor itu sudah menentukan resiko kesalahan penyajian material itu sudah rendah dan telah dia memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang ketiga, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif dan juga mengabaikan permintaan konfirmasi. Jadi dari kesimpulan semua untuk SA0505 yaitu auditor mereka harus bisa mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal itu bukti audit yang relevan dan andal atau kira-kira ada bukti lagi nggak sih yang lebih lanjut itu perlu buat data auditor. Lalu kemudian standar audit 706. Nah, pada standar audit 706 ini menjelaskan tentang paragraf penekanan pada suatu laporan auditor independen dan paragraf lain. Next. Nah, di sini ruang lingkup apa saja sih yang bakal dibahas dalam standar audit ini? Yang pertama, tujuan dari membuat paragraf penekanan itu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan dalam laporan yang fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Nah, ini maksudnya jadi penekanan paragraf juga bisa membantu para pembaca untuk memahami hal-hal yang perlu diketahui para pembaca untuk mengerti akan laporan auditornya itu. Terus yang kedua, itu ada menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Next. Nah, di sini lebih spesifik lagi untuk paragraf penekanannya. Kenapa sih paragraf penekanan itu dibutuhkan dan bagaimana cara mencantumkannya? Nah, ada beberapa langkah-langkah di sini. Yang pertama, biasanya paragraf penekanan itu diletakkan setelah paragraf opini dalam laporan auditor, itu bagian akhir ya kalau nggak salah. Terus menggunakan judul penekanan suatu hal. Nah, ini penekanan suatu hal bisa terkait laporan keuangannya atau mungkin laporan kinerja dari perusahaan itu yang lain dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan. Terus yang keempat, mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan. Jadi, meskipun ada penekanan suatu hal, itu nggak akan mengubah opini auditor. Next. Nah, ini ada beberapa pertimbangan atas pencantuman paragraf penekanan suatu hal. Nah, yang pertama, itu ada suatu ketidakpastian yang berhubungan hasil di masa depan. Terus ada penerapan dini. Dan yang ketiga, suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Next. Nah, di sini ada beberapa bentuk opini. Yang diketahui itu ada 4 ya. Ada 4 tuh, ada opini wajar, terus ada opini wajar dengan pengecualian, lalu ada opini tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Nah, yang kedua ini pengungkapan dalam laporan keuangan yang diharuskan untuk dibuat oleh manajemen menurut kelengkap laporan keuangan yang berlaku. Jadi laporan keuangan ini diungkapkan sesuai dengan kebijakan keuangan yang berlaku.
Nah, di sini juga ada dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, ketika auditor tidak dapat menarik diri dari perikatan, meskipun kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh audit yang cukup dan tepat akibat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen. Maka auditor dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan paragraf hal lain. Nah, jadi misalnya jarang terjadi itu. Nah, auditor tuh mungkin nggak punya kemampuan untuk memperoleh bukti audit karena mungkin aksesnya kurang atau ada hal-hal yang dilarang oleh manajemen. Jadi dia bisa mencantumkan hal tersebut ke paragraf hal lain atau penekanan paragraf lain yang ini. Lalu hal ini menjadi relevan bagi pemahaman pengguna laporan. Membaca itu paham kenapa bukti-bukti audit, kenapa auditor nggak bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari presentasi ini, terima kasih. Oke, terima kasih David, Aren, sama tadi ya? Ricky ya? Sandi, Pak. Sandi ya? Oh ya, Sandi. David, Aren, sama Sandi Iya. ya. Terima kasih sudah menyajikan ini materi opini, opini laporan. Opini audit ya. Opini audit ya. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan atau kira-kira ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut atau mungkin ada yang mau menambahkan? Coba ya, Pak. Ya, silakan. Slide awal aja, Pit. Bukan aku yang share screen. Oh, Abil ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti saya bertanya ya. Boleh. Biar teman-teman yang jawab, Pak, gitu, Pak. Iya, boleh, nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Nggak apa-apa. Siapa ada pertanyaan, diajukan. Kalau ada yang mau menjawab, ya silakan, bagus lah, gitu istilahnya. Nah. Ya, siapa yang selain penyaji dulu? Selain penyaji, ada yang mau bertanya? Nah, deh, sekarang free deh. Siapa yang mau bertanya, diajukan. Monggo silakan. Saya nanya sih, Pak. Ini kan tentang terkait opini, Pak. Terus di sini kita juga membahas standar 706 itu tentang penekanan paragraf itu ada hubungan nggak sih, Pak, sama bentuk opini? Nah. Kayak ngaruh nggak sih, Pak, opini ke paragraf itu atau? Opini, tadi adakah keterkaitan antara opini dengan kita di SA 706 mengenai penekanan atas sesuatu hal itu ya? Iya, Pak. Nah, penamaan paragraf ya. Gimana, ada yang mau ini? Ada yang mau menjawab? SA 700 perumusan opini atas suatu laporan keuangan. Kemudian SA 706 ini mengenai penekanan atas suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Saya mau coba jawab, Pak. Silahkan, ya. Monggo. Kalau menurut saya, saya udah baca standar yang 700, 705, dan 706. Ya. Jadi paragraf penekanannya ini di input gitu oleh si auditor ketika bentuk opininya itu adalah opini dengan modifikasian. Dan juga fungsi dari paragraf penekanan ini ya untuk menjelaskan gitu kenapa si auditor ini memberikan opini dengan modifikasian gitu. Jadi alasan-alasan tertentu yang dijelaskan oleh si auditor. Begitu sih, Pak. Oh ya, gitu ya. Ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi atau mengklarifikasi atau membenarkan atau menyalahkan? Ya. Hampir nih ya, hampir jawabannya siapa tadi Aren, hampir ya. Jadi gini, opini itu yang paling bagus ini apa? Wajar tanpa pengecualian ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua, wajar tanpa pengecualian dengan opini tanpa modifikasian, yaitu wajar tanpa pengecualian, dan opini dengan modifikasian, yaitu wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak memberikan
opini. Ya. Tetapi ya, ini di SA 700 kan, kalau SA 700 kan perumusan suatu opini atas laporan keuangan. Ya, berarti ini opini di sini dijelaskan mengenai opini tanpa modifikasian. Ya. Bagaimana kita memberikan opini tanpa modifikasian. Berarti opini wajar tanpa pengecualian. Ya. Kalau kita ngacu ke 706, ya, itu sebenarnya kita pada saat itu kita sudah punya keyakinan bahwa opini kita wajar tanpa pengecualian. Opini kita opini tanpa modifikasian. Tetapi ya, ada hal-hal tertentu ya, yang seharusnya menjadi perhatian dari pembaca laporan keuangan. Misalkan ada subsequent event ya, yang begitu signifikan, ya, tetapi auditor maupun manajemen tidak bisa memberikan suatu data berapa penyesuaian yang harus dilakukan di laporan keuangan. Jadi dia tidak melakukan penyesuaian laporan keuangan, tetapi dia harus mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan, kan gitu kan. Nah, di sini auditor melihat laporan keuangannya itu memang sudah wajar tanpa pengecualian, tetapi ada hal tertentu yang membuat ini harus diketahui oleh para pembaca. Ada subsequent event yang harus diketahui, makanya ada opini tanpa modifikasian dengan penekanan atas sesuatu hal. Jadi ada paragraf tambahan di setelah opini untuk menekankan sesuatu hal, katakanlah pengungkapan mengenai katakanlah ini masalahnya subsequent peristiwa kemudian atau subsequent event mengenai adanya COVID-19 kan itu kita contoh kemarin. Adanya COVID-19 itu sebenarnya ada pengaruh signifikan kepada perusahaan, tetapi pengaruh signifikan seberapa besar kan gitu kan nggak bisa diestimasi ya. Makanya manajemen mengungkapkan di dalam catatan keuangan mengenai peristiwa yang cukup signifikan itu, dan auditor memberikan penekanan di dalam laporan auditornya, di dalam opininya ditambahkan satu paragraf. Jadi di angkanya dia masih wajar tanpa pengecualian, tetapi ada hal-hal tertentu yang sebaiknya diketahui atau dipertimbangkan secara masa-masa oleh pengguna laporan keuangan itu. Gitu. Jadi bukan paragraf itu merupakan opini dengan modifikasian. Dia opininya masih tanpa modifikasian, jadi masih wajar tanpa pengecualian, masih WTP, tetapi ada hal tertentu yang perlu ditekankan, misalnya gitu. Gitu bisa ditangkap nggak, Aaron? Kalau misalkan subsequent event itu ternyata signifikan dan bisa diestimasi angkanya, seharusnya laporan keuangan itu disesuaikan dan manajemen menolak menyesuaikan, maka opini kita berubah. Kita bukan opini tanpa modifikasian lagi. Mungkin opini kita adalah opini dengan pengecualian atau opini tidak wajar, atau kita bahkan mungkin tidak memberikan opini karena katakanlah pengaruhnya secara pervasif gitu. Jadi itu ada, kita lihat kondisinya dulu, lihat kejadiannya itu dulu. Bisa ditangkap nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Adalah pertanyaan nggak ya kalau modifikasian ya, opini modifikasian itu ya. Modifikasian tuh yang ada 3 itu kan sih, Pak? Yang wajar dengan pengecualian. Jadi misalnya kalau opini wajar tapi ada salah saji material gitu, Pak. Benar nggak sih, Pak? Bentar. Terus tidak menyatakan pendapat, itu kalau buktinya kurang. Coba nanti share screen-nya dimatiin dulu. Saya share dari sini. Saya share materi dari sini dulu ya. Share screen, ambil dari sini share. Nah, ini kelihatan nggak ada kotak ini? Jadi opini modifikasi ini ada opini wajar dengan pengecualian, ya, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat. Kapan kita menyatakan itu opini wajar dengan pengecualian? Apabila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Material tetapi tidak pervasif, ya, tidak menyebar di semua akun. Ya. Berarti dia dengan pengecualian, katakanlah kecuali untuk akun persediaan. Itu berarti wajar, semuanya secara keseluruhan wajar, laporan keuangannya, tapi
dengan pengecualian untuk katakanlah untuk transaksi atau akun tertentu ya gitu tadi. Jadi dia ada salah saji di akun itu ya. Dia ada salah saji tetapi tidak pervasif. Kalau dia pervasif, kesalahannya katakanlah menyebar, mungkin dia nanti pengaruhnya ke persediaan, ke penjualan, ke harga pokok, ke hutang. Nah, mungkin berarti kan signifikan dan pervasif material dan pervasif, maka dia auditor mempertimbangkan memberikan opini tidak wajar, angka laporan keuangannya tidak wajar gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang menyebabkan modifikasi opini, ketidakmampuan untuk memperoleh tindak bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi auditor tidak mampu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Katakanlah ada pembatasan ruang lingkup oleh manajemen, sehingga auditor tidak bisa melakukan prosedur audit yang harusnya dilakukan, tidak bisa menemukan, tidak bisa mencari bukti yang cukup dan tepat untuk membuat suatu kesimpulan. Ya. Apabila sifatnya material tetapi tidak persuasif, tidak menyebar, berarti dia tetap bisa menggunakan opini wajar dengan pengecualian, kecuali untuk ruang lingkup tertentu yang dibatasi itu tadi. Ya. Untuk ruang lingkup tertentu, untuk hal-hal tertentu yang dibatasi ruang lingkupnya, sehingga auditor tidak bisa melakukan prosedur audit untuk menemukan bukti yang cukup tepat. Itu kita pakai opini dengan wajar, jadi laporan keuangan wajar dengan pengecualian di, ya, katakan di akun tertentu tadi. Ya. Tetapi kalau salah sajinya itu atau bukti auditnya itu material dan pervasif, dalam arti semua akun kita banyak yang tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, maka kita bisa memberikan opini tidak menyatakan pendapat, tidak memberikan pendapatnya. Ini jadinya. Jadi intinya di SA 705 itu ini, ya. SA 705 itu opini dengan modifikasian. Jadi auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ya. Jadi ada 3 opini yang kita berikan modifikasian tadi. Ada opini wajar dengan pengecualian WDP, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat. Itu pertimbangannya seperti itu. Jadi hal ada sifat-sifatnya kita penilaian apakah dia signifikan atau material, apakah dia persuasif, menyebar, atau dia tidak persuasif. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Nah, oke. Bisa, Pak. Ya, jadi mungkin kalau mau lebih detail lagi dibaca di SA 70 berapa? 76 ya? Ya. Lupa jadi 706. Nah, 05 706 itu tadi penekanan ya. Jadi di 700 itu adalah opini ya, perumusan suatu opini ya, bagaimana kita bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian, jadi opini tanpa modifikasian itu di SA 100 ya. Kalau ada hal-hal tertentu ya, ada hal-hal tertentu atau hal signifikan tertentu ya, tetapi tidak merubah opini, maka bisa ditambahkan penekanan paragraf, berarti pakai SA 706. Opini wajar tanpa pengecualian, tetapi kita tambahkan paragraf mengenai hal-hal tertentu. Katakanlah tadi mungkin mengenai subsequent event yang sangat signifikan. Nah, kita auditor merujuk gitu. Jadi sesuai dengan pengungkapan manajemen di dalam catatan atas laporan keuangan nomor sekian, ya, perusahaan menghadapi pandemi sekian-sekian sehingga dampaknya cukup signifikan bisa. Contohnya seperti itu di SR 706. Tetapi kalau dari sisi bukti ya, ternyata tadi yang kita yang kotak tadi ada sifatnya ada salah saji yang material tetapi dia pervasif ya berarti kita tidak wajar opininya, tetapi kita pakai SA 705. Kita pakai modifikasi terhadap opini ya. Nah, kalau salah sajinya material ya, dan tidak pervasif, berarti kita pakai wajar dengan pengecualian karena tidak pervasif. Jadi ada lingkup-lingkup tertentu yang ada salah sajinya, tetapi akun yang lainnya tetap wajar. Gitu. Nah ini ilustrasinya. Kalau mau lihat ilustrasinya ada di SA 7 itu ada. Jadi modifikasi tadi ini yang intinya kalau kita lihat di kotak ini tadi. Nah ini. Sifat-sifat atau hal-hal yang menyebabkan auditor harus memodifikasi opininya. Ya. Pertimbangannya tentang seberapa persuasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan, material dan pervasif dari pertimbangan ini. Apakah dia akan opini dengan pengecualian atau itu wajar. Di sini nanti di SA 706, ya, kalian bisa lihat di sini kan ada di paragraf-paragrafnya, ya, paragraf-paragrafnya. Ini
Opini modifikasian adalah suatu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat. Ya, jadi ada 3 ini opini modifikasian. Ya. Pervasif, artinya pervasif apa nanti dipelajari. Ya. Kemudian kondisi yang mengharuskan dilakukannya modifikasi. Ya. Ini apa? Harus memodifikasi ketika apa? Ketika bukti yang diperoleh secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan material. Tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan benar-benar secara valid ya. Kemudian wajar dengan pengecualian. Ya. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika apa? Ya? Ketika ini A dan B. Kemudian opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor seperti apa. Ya. Kemudian opini tidak menyatakan pendapat, ya seperti apa bisa. Intinya yang di kotakan ini tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya, ya kan gampang kan opini. Ini tapi opini ini yang paling penting karena inilah yang akhir yang akan dilihat oleh pembaca laporan keuangan. Manajemen pun pada akhir penugasan perikatan dia akan bertanya dulu waktu mau closing meeting. Jadi opininya apa nih Pak kira-kira kan gitu. Kalau kita ya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya disitulah nanti harus ada pembahasan dengan manajemen ya. Bagaimana harus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan istilahnya yang bisa mempengaruhi opini yang akan diberikan. Pak. Ya, monggo silakan. Kan ada tidak menyatakan pendapat kan, Pak. Nah, sedangkan kalau laporan keuangan auditor itu kan harus berisi opini ya, Pak, baru bisa dipublikasikan. Berarti kalau nggak menyatakan pendapat nggak bisa dipublikasikan dong, Pak? Bisa. Oh, tetap bisa, Pak. Bisa. Ini contoh opini. Ya, contoh ilustrasi 5. Laporan auditor yang bersih opini tidak menyatakan pendapat yang diakibatkan oleh ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit. Tetap walaupun kita opini tidak menyatakan pendapat, kita tetap ada laporannya. Contohnya ilustrasi 5 ini ya. Ilustrasi 5 ini mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada laporannya. Ini ilustrasi berapa ini? Nah, ini ya. Ilustrasi 5. Tidak kelihatan nggak? Kurang gede ya. Laporan auditor yang bersih opini tidak menyatakan pendapat yang diakibatkan oleh ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang banyak unsur dalam laporan keuangan. Ini ada asumsinya hasil proses auditnya, ada asumsinya ini karena ini maka muncul laporan auditor independen yang ini ada paragraf awalnya tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, kemudian basis untuk tidak menyatakan pendapat ya. Nah, ini ada kami tidak ditunjuk sebagai auditor hingga setelah tanggal 31 Desember dan oleh karena itu kami tidak mengobservasi penghitungan fisik persediaan pada awal dan akhir. Kami tidak dapat meyakinkan diri bahwa kami melalui prosedur administratif atas kuantitas persediaan tanggal 31 Desember yang tercatat pada laporan posisi keuangan terlampir masing-masing sebesar X dan X. Selain itu, penggunaan suatu sistem piutang berkomputerisasi baru yang dimulai pada bulan September menghasilkan begitu banyak kesalahan dalam saldo piutang. Berarti tadi persediaannya nggak yakin, piutangnya nggak yakin juga. Pada tanggal laporan kami, manajemen masih dalam proses memperbaiki defisiensi sistem dan mengoreksi kesalahan tersebut. Kami tidak dapat mengkonfirmasi atau memverifikasi piutang yang tercatat pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember terlampir dengan total angka sebesar X melalui prosedur alternatif. Nggak bisa konfirmasi juga. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, kami tidak dapat menentukan apakah penyesuaian yang diperlukan telah ditemukan sehubungan dengan dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya persediaan dan piutang, serta unsur-unsur yang membentuk laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, dan laporan OSKAS. Opini tidak menyatakan pendapat. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.
Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT ABC tanggal 7 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir. Nah, ini laporan auditor independen, tetapi opini tidak menyatakan pendapat. Ya, angkanya manajemen kan, angkanya laporan keuangan manajemen, mau dipublish ya publish itu ya. Sesuai dengan angkanya manajemen, tetapi angkanya itu auditor tidak mempunyai keyakinan akan kewajarannya. Terbukti ada beberapa hal ya, persediaan nggak bisa yakin, piutang nggak bisa yakin, sistemnya masih banyak yang salah kan gitu kan, konfirmasi nggak bisa kan, piutang sama persediaan kaitannya ke penjualan dan harga pokok kan gitu kan, ya, ya kan jadi kan di laporan posisi keuangan nggak yakin, laporan nggak yakin semua kan gitu, jadi auditor secara keseluruhan ya, jadi ada salah saji secara pervasif, jadi auditor tidak punya dasar untuk memberikan katakanlah opini wajar tanpa pengecualian. Auditor bisanya memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Inilah laporannya itu. Gitu Mas. Jadi tetap muncul laporannya, laporan keuangannya muncul juga, laporan auditornya muncul juga. Tetapi opini tidak menyatakan pendapat. Pak, tapi kalau misalnya emang dari akses perusahaannya itu sendiri kayak nggak ngasih, jadi nggak bisa dapat buktinya itu gimana, Pak? Ya, makanya kalau tidak ngasih kan kita lihat, berarti dia ada pembatasan ruang lingkup kan itu. Manajemen membatasi auditor tidak boleh ini, tidak boleh ini kan ada pembatasan ruang lingkup. Nah, ya dari pembatasan ruang lingkup itu pengaruhnya kemana? Ya, apakah pengaruhnya pervasif keseluruhan sehingga kita tidak bisa yakin secara keseluruhan, ataukah pengaruhnya hanya kepada akun-akun tertentu saja? Kalau dia hanya pengaruhnya tidak pervasif, hanya akun-akun tertentu saja, maka opininya opini wajar dengan pengecualian, kan gitu. Tetapi kalau karena pembatasan ruang lingkup itu, auditor tidak bisa memperoleh bukti yang cukup untuk seluruhannya pervasif, berarti kita bisa tidak menyatakan pendapat, gitu. Ya, bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Ya, karena ada pembatasan ruang lingkup itu, makanya seharusnya dari awal kita memberitahu kepada si manajemen atau klien bahwa jangan sampai ada pembatasan ruang lingkup, karena ada pembatasan ruang lingkup. Kalau ada pembatasan ruang lingkup, auditor pertama akan mempertimbangkan dulu, ada nggak prosedur alternatif ya, untuk menggantikan prosedur yang tidak bisa dilakukan karena ada pembatasan itu tadi. Gitu. Katakanlah, karena ada sesuatu hal, manajemen minta, tolong jangan menggunakan konfirmasi kepada ya ketiga atau kepada ini kan gitu ya. Berarti kan kita ada pembatasan, kita nggak bisa melakukan tidak bisa melakukan prosedur audit berupa konfirmasi. Tetapi kan kita bisa melakukan prosedur alternatif yang lainnya kan gitu ya. Kita bisa melakukan prosedur apa lain ya. Kira-kira apa? Kira-kira bisa menguji bukti ya, karena setoran masuknya atau mungkin invoice-nya atau pengiriman barangnya dan segala macamnya ya. Jadi ada nggak prosedur alternatif untuk menggantikan apa yang diminta tidak dilakukan oleh manajemen tadi ya. Kalau ada ya dan kita bisa memperoleh bukti cukup ya nggak apa-apa, nggak masalah, tidak mempengaruhi opini. Tetapi kalau katakanlah pembatasan itu ternyata mengakibatkan kita tidak punya bukti yang cukup ya sudah berarti ada pembatasan, ada pengecualian ya. Kalau memang pengaruhnya salah sajinya signifikan dan tidak pervasif, berarti opini wajar dengan pengecualian, kecuali untuk hal-hal yang tidak kita temukan buktinya tadi. Ya. Tetapi kalau pembatasan ruang lingkup tadi ya, mengakibatkan auditor tidak memperoleh bukti yang cukup ya, dan memadai, sifatnya salah sajinya kemudian pervasif, menyebar, ya semua berarti kita bisa memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Atau bahkan mungkin tidak wajar kalau kita bisa tahu bahwa ada beberapa angka yang tidak wajar, kita punya bukti bahwa itu tidak wajar. Gitu. Nah itu ya bisa ditangkap ya kira-kira ya. Hasil akhir atau kesimpulan bagaimana auditor menentukan opini atas laporan keuangan. Ya ini kalau mau dilihat nanti dibaca lagi SA-nya ya, kalau mau cari SA-nya SA 700 untuk opini wajar tanpa pengecualian, kemudian SA 706 untuk paragraf atau penekanan suatu hal. Jadi ini masih wajar tanpa pengecualian. Ini bukan
opini modifikasian. Ini opini tanpa modifikasian, tetapi ada beberapa hal ya, yang perlu diperhatikan oleh pembaca laporan keuangan karena mungkin punya dampak signifikan, gitu kan? Ya. Kemudian SA 705 mengenai modifikasian, ya, modifikasi tadi, opini modifikasian ada 4 tadi kan, wajar dengan pengecualian, ya, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Ya. Ya, walaupun dibilang tidak menyatakan pendapat atau tidak menyatakan opini, ya tetap laporan auditornya tetap terbit, ya, tapi opininya namanya opini tidak menyatakan pendapat. Contohnya juga sudah ada di SA 700, ya. SA 700 contohnya. Jadi ini kalau kalimat-kalimat ini baku ya, biasanya kalau yang SA 700 ini. Kemudian SA paragraf penekanan, ya, di mana diletakkannya, dia diletakkan setelah opini, ya. 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 Setelah ini ada wajar dengan pengecualian, ya, dia ya. Wajar dengan pengecualian. Oh, ini wajar dengan itu, tapi dengan ini. Bahasa Inggris, ya, emphasis of a matter. Ya. Nah, ini kebetulan contohnya adalah opini modifikasian ditambah dengan penekanan atas suatu hal. Ya. Terdapat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu likuidifikasi. Terdapat, ya, ini adanya contoh ini hasil auditnya menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu litigasi yang luar biasa yang belum terselesaikan. Berarti ini nanti auditor akan menambahkan paragraf penekanan terhadap kejadian ini, ya. Kemudian terdapat suatu penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia yang menyebabkan suatu opini wajar dengan pengecualian. Ini dicontohkan dia sudah opininya modifikasian dan ada juga ketidakpastian yang harus dipertimbangkan. Ya, gitu. Contohnya seperti itu ini. Ya. Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk, ya, ini berarti basis untuk opini, ya, basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Ya. Saldo surat berharga jangka pendek sebagaimana tercantat dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar X, sebagaimana dimuat dalam catatan X. Terlampir, perusahaan tidak menyajikan surat berharga jangka pendek tersebut sebesar nilai pasarnya, tetapi menyajikannya sebesar biaya perolehan, yang merupakan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ya, di sini laporan keuangan si perusahaan, dia menyajikan marketable securities-nya, surat berharga jangka pendeknya, tidak dengan nilai pasar, tetapi dengan historis, nilai perolehan. Ya. Nah, ini sudah menyalahi standar akuntansi keuangan. Ya. Catatan akuntansi perusahaan menunjukkan bahwa seandainya perusahaan menyajikan surat berharga jangka pendek pada nilai pasar, perusahaan akan mengakui suatu kerugian yang belum direalisasi sebesar X dalam laporan laba rugi. Ya. Jika perusahaan mengakui surat berharga itu dengan nilai pasar sesuai dengan standar, maka akan ada kerugian yang belum direalisasi sebesar X. Ya. Dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Oleh karena itu, nilai tercatat surat berharga jangka pendek dan total ekuitas dalam posisi keuangan akan turun sebesar X, dan beban pajak penghasilan dan laba tahun berjalan akan turun masing-masing sebesar X dan X. Ini pengecualian ini, ya. Semuanya wajar, tetapi khusus untuk akun surat berharga ada pengecualian. Khusus untuk akun surat berharga ternyata perusahaan menyajikannya berdasarkan harga perolehan, padahal standar mengharuskan surat berharga itu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai pasar. Berarti ada penyimpangan terhadap standar. Makanya auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Itu. Jadi menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, ya, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, PT,
serta kinerja keuangan dan arus berkasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Kecuali untuk yang sudah diterangkan atau diuraikan di dalam paragraf berikutnya, ya, laporan keuangan sudah menyajikan secara wajar, kan? Ini berarti kan. Kemudian ada paragraf mengenai penekanan suatu hal. Ya. Ada hal tertentu yang signifikan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Kami membawa perhatian ke catatan nomor sekian atas laporan keuangan terlampir. Jadi laporan keuangan ada catatan keuangannya, ada poin tentang ketidakpastian yang terkait dengan hasil dan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang dilakukan oleh PT XYZ. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Gitu ya. Ini berarti ada penekanan terhadap adanya suatu ketidakpastian tentang tuntutan hukum. Jadi di catatan X ini ada pengungkapan dari manajemen mengenai kejadian tuntutan hukum ya, terhadap perusahaan. Ya. Ketidakpastian apakah tuntutan ini akan menghasilkan atau akan dimenangkan atau tidak dimenangkan oleh perusahaan. Gitu. Kalau dimenangkan mungkin tidak ada masalah, tapi kalau tidak dimenangkan mungkin kan ada ganti rugi atau ada mungkin segala macam penalti yang harus ditanggung oleh perusahaan. Makanya kalau itu nilainya cukup signifikan, ya, tapi kita tidak tahu berapa nilainya, sudah diungkapkan oleh manajemen di laporan keuangan, oke, sudah nggak apa-apa, berarti sudah. Seperti kita kemarin kita di SA mengenai subsequent event, ya, kalau ketidakpastiannya itu bisa diestimasi, berarti laporan keuangan harus disesuaikan. Tapi kalau ketidakpastiannya itu tidak bisa diestimasi dengan wajar, bisa diungkapkan. Ya. Ada pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, auditor mengacu kepada catatan itu. Ya. Ada ketidakpastian yang terkait dengan hasil tuntutan hukum itu. Yang mungkin ini dipandang auditor cukup signifikan juga, sehingga dia masukkan di dalam laporan auditor. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Ini. Ya, nanti bisa dibaca lagi SA-SA-nya ya. 700, 705, 706 ya. Di situ ada kapan kita harus mengeluarkan opini wajar dan pengecualian, kapan harus mengeluarkan opini tidak wajar, kapan harus mengeluarkan opini tidak menyatakan pendapat. Ada contohnya, ya. Ada contoh-contohnya yang bisa dibaca ya, dan dipahami ya. Ini ada ilustrasinya ya di sini. Saya lihat di CSA ini ya, ada ilustrasinya. Kalau seperti ini, seperti apa laporannya, contoh-contohnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, kira-kira ya apa yang saya sampaikan ya mengenai opini ini. Ya, ini poin pentingnya ya. Alhamdulillah bisa, Pak. Ya. Ya, ini poin pentingnya di audit ini. Inilah hasilnya, hasil akhirnya. Ini yang mau dilihat oleh manajemen, ini yang mau dilihat oleh pembaca laporan keuangan, ya. Dan inilah yang akan disoroti apabila kita salah memberikan opini. Ya. Apabila salah kita, ya. Seharusnya opininya dengan pengecualian, tetapi ternyata kita memberikan opini tanpa pengecualian, ya sudah salah. Auditor nanti ada konsekuensi ya, semacam lah sanksinya dan sebagainya. Gitu. Jadi terakhir ini, jadi dari awal pekerjaan audit harus cermat dan teliti, due professional care, ya. Hasil akhirnya mudah-mudahan opininya tidak salah. Yang paling deg-degan kan kalau akuntan publik partner kan kalau mau tanda tangan ini salah atau benar enggak, ini benar apa salah enggak kan enggak. Ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan opini benar ya, kan ya. Walaupun ya kita walaupun kita dari awal sudah mengarahkan staf audit untuk melakukan pekerjaannya dengan profesional, dengan kompetensi yang baik ya, kadang-kadang ada saja yang di tengah jalan mungkin ya meleset ya, sehingga mempengaruhi ya, hasil akhirnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kira-kira bisa ditangkap? Bisa, Pak. Paling saya mau nanya ini, Pak, buat kisi-kisi UAS ada nggak sih, Pak? Kisi-kisinya, ya kisi-kisinya yang kita pelajari ini aja lah ya. Jadi apa ya tadi ya? Saya lupa ininya. Saya lupa. Sambil streaming ya, Pak? Hah? UAS-nya sambil streaming atau offline, Pak? Nggak tahu saya bagaimana ujiannya. Seperti yang kemarin UTS kali ya. Tapi saya sudah diminta untuk
mensuplai apanya soalnya. Ya. Ada soalnya, jadi ya yang kita pelajari aja lah ya. Berarti ini seperti kan seperti ini opini kan ya. Opini berarti mungkin ada pertanyaan apa ya, saya lupa ya. Pertanyaan. Kalau opini kan kita harus paham juga opini. Jadi opini ya kalian pahami dulu opini itu apa saja kan gitu kan. Satu bab, satu chapter, satu soal gitu ya, Pak. Enggak, saya mau bikin banyak soal. Waduh. Jadi kalau gitu, yang auditing ini saya akan bikin pilihan gandanya ada sekitar 10 sampai 15 soal ya. Kalian tinggal milih aja kan gitu ya. Saya ada pernyataan ya. Katakanlah mungkin mengenai kalau kita audit tetap seperti apa, prosedurnya apa kan gitu. Kemudian bagaimana prosedur untuk apa istilahnya memverifikasi, katakanlah apa kemarin ya, kalau kemarin ada utang jangka panjang ya, memverifikasi bunga, atau bagaimana kita untuk apa tujuan audit kita menguji akun dividen, apa tujuannya ya. Katakanlah Anda sebagai auditor diminta untuk menguji akun dividen. Ya. Susunlah atau pengujian apa yang dilakukan, ya. Pengujian itu untuk menguji asersi apa, itu aja. Itu kan mesti kan tahu kan, kan udah pasti lah, gampang lah itu ya. Jadi kita akun ini kita asersi apa aja yang kita uji ya. Gitu. Soalnya campurannya Pak, pilihan ganda sama esai ya Pak. Ya, saya bikin pilihan gandanya sekitar 10-15, isinya mungkin 3 atau 4 ya. Isinya kan jelaskan aja kan. Ya, misalkan apa yang dimaksud dengan going concern, apa yang dimaksud dengan peristiwa kemudian ya. Apa prosedur audit apa yang Anda lakukan untuk menguji going concern ya. Kemudian prosedur apa yang akan dilakukan untuk menguji peristiwa kemudian ya. Kemudian apa itu dual dating ya, itu seperti itulah. Oke, Pak. Ya. Kemudian kalau peristiwa kemudian contohnya kalau Anda sudah melakukan audit selesai tanggal sekian, rencana terbit tanggal sekian, ternyata ada peristiwa kemudian yang cukup signifikan ya. Apa yang harus Anda lakukan kan gitu kan. Anda sudah tarik tim dari lapangan ya, sudah ke kantor kan gitu kan. Ternyata ada signifikan subsequent event. Apa yang harus Anda lakukan? Prosedur apa yang harus dilakukan? A, B, C, D, E yang kita. Ya, yang kita pelajari kemarin lah. Gitu. Baik, Pak. Ya. Internal audit juga sama berarti ya, Pak? Internal audit ya sama, yang internal audit sama, nanti ada pilihan gandanya sekitar 10 atau 15 ya, itu Anda tinggal baca aja, kemudian kira-kira mana jawabannya paling yang benar kan itu. Isinya juga sekitar 3 atau 4 ya, kasusnya juga 1 aja lah. Kalau kasus kan masalah kira-kira ada cerita seperti ini ya, kemudian apa kan ya. Siap. Ya. Ya kalian pelajari aja lah. Kalau audit kan apa kita yang pelajari kemarin? Aktivitas tetap, ekuitas, ya. Subsequent event, going concern, kan gitu kan? Itu aja kan balik kan? Ya. Aktivitas tetap, kemudian opini audit. Ya opini ini ya, opini ya. Ya. Opini kan sudah, ini sudah alhamdulillah. Opini kan yang kalau opini modifikasian yang 4 tadi kan, yang 4 tadi harus kalian pahami kan, kapan kita harus memberikan opini ya. Tidak wajar ya, kapan kita memberikan opini, wajar dengan pengecualian ya. Udah itu aja kira-kira, nggak banyak sih. Mudah-mudahan sih bisa semua sih. Ya. Amin. Ya. Kalian pelajari aja materi yang ada di buku ya, di buku kalau auditing ya di Mesir ya sama Aren ya. Dan pelajari materinya, kalian coba kerjakan soalnya, kan ada soal itu di situ. Ada soal isi, ada soal multiple choice. Ya nggak jauh-jauh dari situ lah. Ya.
nggak jauh-jauh dari yang soal yang ada di buku lah. Pak, kalau waktu UAS-nya berapa lama, Pak? Kalau UTS kemarin berapa lama? 2 jam, 2 jam setengah? 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. 2 jam Ya. lah. Ya cukup. Oh, oke, Pak. Ya, jawabannya ringkas saja. Jangan terlalu banyak bertele-tele. Ya, ringkas saja. Ya. Baik, Pak. Ya, 10 atau 15 pilihan ganda kan paling berapa menit selesai. Isinya 4 atau 5. Ya cepatlah. Kasus juga gampang itu kasusnya. Ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini pertemuan kita terakhir, kita bisa tatap muka, kita bisa komunikasi lisan, ya. Selanjutnya kalian akan UAS, ya. Kalau misalkan sebelum UAS kalian ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan sampaikan aja. Pakai email boleh, pakai WA boleh, ya. Insya Allah saya akan sampaikan jawabannya, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Dari saya sudah cukup. Ya, oke. Ya, saya kira sudah cukup ya semuanya. Ya. Sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Saya doakan semuanya bisa sukses di dalam studi dan dalam pekerjaannya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari hari ini tentunya bisa bermanfaat. Ya. Dan kita jumpa lagi mungkin nanti kalau kita sudah lulus di tempat pekerjaan juga. Kita sama-sama menjadi auditor yang baik. Ya. Oke. Itu aja. Terima kasih. Amin, ya. Insyaallah, Pak. Selamat istirahat, selamat belajar. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.